A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu yang namanya kejahatan dan orang jahat, orang yang bersekongkol untuk berbuat jahat, itu selalu ada dengan bentuk yang sama sebenarnya. Cuma cara masuknya beda-beda. Orang jahat dari dulu ada terus, cuma metode masuknya beda-beda. Ada yang langsung mentang, ada yang langsung menunjukkan penolakan, ada yang ikut dulu, kayak pura-pura dukung. Tapi nanti endingnya tuh kita tahu gitu loh, ini pasti mau bunuh kita atau mau merusak kita. Contoh ya, antum terpikir nggak? Saya waktu pertama kali lihat ayat ini nih, betapa liciknya orang kalau memang sudah tidak mau berbuat baik tuh licik sekali gitu. Coba lihat ya, mungkin ini jarang dibahas dan ini seingat saya baru pertama kali saya bahas di SMK. Sepanjang-panjang lah SMK. Ini di luar ekspedisi ya. Karena antum tidak akan nebak ayat ini yang dibahas. Ayo 3647. Tebak enggak? Hah? Enggak. Antum nebaknya apa? Hah? 65. Kun fayakun. Al-yawma naftimu. Di luar ekspedisi kan? Coba lihat 3647. Ayo berkurban, ayo berzakat, ayo berinfak, kata Baitul Mal. Madinah Madaniyah, Makkah Madaniyah, Makkiyah. Ini surat Makkiyah. Yasin ini surat yang turunkan Allah di kota Makkah. Jadi waktu awal-awal para sahabat itu beriman, di surat Makkiyah ini udah dikasih tahu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah keluarkanlah duit, infaklah. Anfiqu mimma razaqakumullah. Qila lahum. Qila lahum itu berarti ada anjuran, ada instruksi, ada arahan. Sekarang nih udah sounding kurban. Pasang banner, pasang baleho boleh juga. Itu yang ada tulisan Ramadan tuh kan udah enggak Ramadan lagi kalau enggak salah kan? Masih Ramadan tuh. Bisa diganti gitu. Diganti bulan apa ke gitu. Ya, siapa PJ ketumnya tuh? Ganti, kalau enggak saya ganti ketumnya. Mengingatkan orang supaya nengok. Hari ini bisa selesai enggak tuh kira-kira? Oh, udah cetak. Situ ya, gantikan bulan Ramadan tuh. Anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu
Antum harus tahu bahwasanya kata-kata kafaro bukan hanya berarti kafir, tapi juga menutupi kebenaran, ingkar, tidak mau dengar, tidak mau terima, tukang mencari pembenaran. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Antum lihat ya, ini argumentasinya sangat argumentatif. Yang bikin kesal tuh bawa-bawa Allah gitu. Coba tengok. Ini di luar ekspedisi nih. Jadi ketika ada kita ngajak, ayo bayar zakat, dia berdebat lalu bilang apa? Oh, mana ada zakat profesi? Ayatnya. Apa dia bilang? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Allah kan maha kaya, Allah kan maha memberi rezeki. Kenapa gak aku bersedekah, kata dia? Kalau Allah mau kasih rezeki kan Allah bisa kasih makan orang-orang tuh. Pertanyaannya, mereka ini pintar atau biasa aja sebenarnya otaknya? Pintar. Jadi maksud saya, ketika antum mulai dakwah, mulai berbuat baik, antum berhadapan sama orang-orang bodoh dulu. Level 1. Makin lama antum berada di jalur dakwah, antum akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa pintar. Sampai di sini bisa dipahami tidak kira-kira? Argumentatif. Bisa tak sampai otak kita mikirkannya. Apa? Infak. Kan kalau Allah mau kasih makan orang-orang itu, kata dia. Coba saya kasih waktu antum 1 menit lah, 1 menit. Renungkan ayat ini. Ini tidak habis fikri loh, mikirkan orang-orang begini. Kan kita bilang nih, anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kita udah mau keluar infak nih, terus ada yang bilang jangan ke situ, itu udah kaya. Apalah urusannya kau mau sedekah dengan orang yang udah kaya? Emang tak boleh ke sedekah sama orang kaya? Kau mau sedekah ya. Itu yang saya dulu juga dibantah sama orang, Ustaz, masa kita sedekah sama orang kaya, Ustaz? Orang lebih membutuhkan banyak. Rasa gak kusumpal pakai sendal mulutnya. Bacot lu lah gitu loh. Enak sekali rasanya pengen gitu. Tapi ya, saya saat itu belum ada nggak usah ke situ tuh udah kaya-kaya orang-orangnya. Ini nggak curhat ya, cuma saya mau ngasih tahu awal-awal dulu Munzalan, ya kan, berjalan, nggak usah ke situ udah kaya-kaya. Dari mana tuh dapat Alphard, dapat ini. Itu sampai hari ini masih ada omongan. Yang respect datang dari seluruh Indonesia ke sini. Yang caci maki ya tetap ya. Jangan kira semua orang suka. Terus Ustaz kenapa kayak gak pernah bahan, gak pernah ini? Ya gak usah dibalas, beda kelas. Apa? Itu IPA, ini IPS. Ya ngapain dibahas gitu, ngapain dibalas? Beda kelas kok. Kau lagi bahas IPA, aku IPS. Ya kan? Beda fakultas, beda universitas, ya gak usah dibahas.
Nggak usah dibahas, beda universitas, bukan beda kelas lagi udah. Satu universitas kehidupan, satu universitas caci maki. Ya kan? Nggak usah bahas. Mungkin ya, saat itu orang akan berpikir kita bodoh. Ngapain buka warung gratis? Itu yang makan ada orang kaya loh. Loh, sebentar. Sejak kapan orang kaya tak boleh makan gratis? Sejak kapan ayat Quran, Ustadz saya tidak maulah sedekah Ustadz, orang tua saya udah kaya. Adakah ayat Quran yang bilang dan berinfaklah kamu kepada orang tuamu yang miskin gitu? Ada. Al-Baqarah 215 tuh nomor 1, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum lil walidain. Nomor 1 kepada orang tua. Baru dia pegang kepala. Oh, baru tahu saya Ustadz. Praktek enggak? Belum tentu. Baru sampai tahu ya pegang kepala. Marah ya, ada. Jadi saat awal-awal memulai kebaikan, antum jangan kaget gitu ketika ketemu sama orang yang dia bilang, udah ya kita gak usah sedekah lagi sama dia udah kaya sekarang. Kalau antum mau ngasih tuh ngasih ya. Justru kesempatan mahal loh untuk bisa sedekah sama orang yang memang kita tahu track recordnya suka geser-geser duitnya. Pikiran licik itu gini, alah dia bisa beli pakai duitnya seorang. Makanya di Munzalah ini kita mengangkat istilah hadiah. Apa nih? Kan dia mungkin nolak gitu. Nggak, ini hadiah dari Masjid Kapal Munzalah. Terima. Masya Allah, jazakumullah khair. Uang di tangan mafia jadi kejahatan kan? Uang di tangan orang baik jadi kebaikan enggak? Yakin enggak antum? Kalau saya sangat yakin kebaikan itu akan jadi kebaikan yang lebih besar di tangan orang yang baik. Makanya ada ulama yang mengatakan sebaik-baiknya harta adalah harta di tangan orang beriman. Kalaupun orang beriman itu belum punya harta, minimal dia ikut mengelola harta. Itulah pentingnya nazir itu juga punya iman. Nazir itu harus takut sama Allah. Kalau jadi pengelola harus amanah. Itu aja kuncinya. Kalau memberi lillah, mengelola amanah, menerima qanaah, itu 3 lapis kesadaran. Kita akan ada di fase itu. Akan ada masanya kita jadi orang yang memberi. Harus lillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ada masanya kita jadi pengelola. Antum tahu dia bisa lihat, dia bisa beli pakai duit dia sendiri. Tapi ketika dia dapat jam tangan misalnya, dapat ikat pinggang misalnya, yang hal sederhana di pondok ini, sendal, duit 5.000, itu yang baru mampu dicontohkan di pondok ini. Ya kan? Apa rasanya ketika nerima hadiah itu? Senang. Tahu apa pekerjaan yang paling dicintai Allah? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman.
Jadi antum jangan kaget, jangan terkejut ketika ada himbauan atau ajakan, ayo berinfak, ayo kita berzakat, ayo kita berbuat baik, nanti kita akan pilih. Orang kaya saja tidak punya uang cash ringgit 150 untuk bayar guru ngaji. Saya kenal guru ngajinya tuh. Dan antum memberikan hadiah itu ya karena pengen memberi hadiah aja, udah titik. Gak usah lagi antum bilang ini orang udah kaya, udah ada duit. Gak usah lah. Maka tahabu kata Rasulullah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ukhuwah mawaddah fil qurba, bersaudara sampai surga yang ada di pondok ini, itu dibangun salah satunya penghubungnya adalah kasih sayang, softwarenya. Nah, hardwarenya untuk menghubungkan kasih sayang itu adalah hadiah, roti, ya kan? Apalagi gantungan kunci, apa? Ya, Munzalan Store. Ada loh orang-orang kaya yang ikut numpang makan di balai saji. Dia sambil makan tuh sambil melihat, perhatikan. Diam-diam di fotonya rekening tuh. Balik makan ditransfer. Kan tidak mungkin kita bilang, Pak, bapak kayaknya udah kaya, Pak, ngapain makan di sini, Pak? Loh, siapa tahu dia mau survei. Bahkan ada yang habis itu bilang, gimana caranya bisa buka begini juga? Ada ruko saya nganggur tuh. Awal-awal saya kenal sama beberapa saudagar-saudagar atau orang-orang itu tuh, budak-budak tuh bingung, Bang, apa Bang sibuk benar Bang? Kan kita datangi mereka Bang, apalah abang yang bawa oleh-oleh. Saya bilang inilah yang bikin kita beda. Kalau balik dari kota mana bawa oleh-oleh, biasa. Aku kan tak biasa. Saya bilang budak-budak, kita lah justru datang dari Pontianak, bawa dulu lagi musim langsat. Siapa yang pernah ngikut saya tuh? Safat. Berapa keranjang saya bawa langsat tuh, bekerat-kerat. Lapor sama Kak Ami, Bang Abbas. Kak Ami, Bang Abbas, izin lah. Padan nggak yang dua pengusaha nih bayar? Isinya keranjang langsat, duku ya. Kalau di sini langsat tuh manis. Kalau di tempat antum kan duku tuh apa? Duku yang manis kan, langsat yang kecil. Kalau di sini langsat tuh yang manis, langsat punggur. Nanti insya Allah sebentar lagi. Itu kalau udah musim langsat, bawa sekeranjang. Nanti di Jakarta atau di mana tuh saya udah siapkan kantong-kantong plastik. Bang Ipan biasa udah tuh langsung masukkan keranjang, bagikan. Nah, datang ketemu orang, kasih. Bingung orang-orang. Apalah Ustadz yang ini. Sampai ada yang bilang begini, Allah Ustadz pula yang bawakan kami. Ya, memang beda. Tak ada urusan aku, kau mau ngasih ke tada. Sekaligus juga kasih pelajaran sama orang kaya itu. Aku datang ke sini minta. Aku datang nemui kau nih minta untuk nadah tangan. Paham? Walaupun di sini tulisannya Masjid Kapal Munzalan, sini tulisannya Ayahman. Datang kita ke dia begini. Sorry. Haram. Datang kita ngasih.
Makanya bingung mereka, loh kok malah ustadz sih yang bawa-bawa makanan? Emang tak boleh. Orang akan bilang, ustadz itu udah kaya ustadz, ngapain dikasih-kasih hadiah? Saya bilang dia manusia, makhluk Allah juga. Selama ini mungkin dia ngasih-ngasih, waktunya kita ngasih mereka. Antum ingat-ingat ayatnya? Wa idza qila lakum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu Ustaz, kita kasih makan orang yang udah dijamin rezekinya sama Allah. Coba, ngapain capek-capek bikin dapur itu? Dulu waktu awal-awal kita ngeritis masjid makan-makan tuh, langsung dibilang masjid pendangkalan akidah. Bayangkan dalilnya tuh. Ini apa-apaan ini, kok masjid orang disuruh sholat, lalu habis sholat dikasih makan? Itu pendangkalan akidah. Bibir kau nyumbang tada. Lama-lama tengok ikut makan gak di situ? Kan pengen datang depan mukanya setan kau ya gitu. Enak sekali rasanya ngomong gitu tuh. Tapi kan gak boleh. Jawab. Menurut antum mereka ini pintar gak? Certified loh mereka nih. Ya kalau misalnya ndak nyumbang, ndak ikut bantu ngasih makan, ya ndak usah ribut, diam aja gitu loh. Maka saya bilang sama teman-teman yang bergerak di dakwah, kita udah siap belum mau ngurus dakwah nih? Mulut orang tuh lebih tajam dari yang kita pikirkan. Nggak ada usaha, enak dikasih-kasih terus, akhirnya nggak mau berusaha. Yang ngomong gitu tuh fix nggak nyumbang. Siap dah antum? Siap, hati-hati. Siapa berangkatnya? Jam 6, pesawat jam 7. Bertiga ya. Ompi sudah. Fi amanillah. Ini mau terbang ke Padang. Tidak ada rumah makan Padang di sana. Hati Ompi, Ustaz Sudah dan fi amanillah. Betul enggak? Siap enggak antum? Maka saya bilang pertama kali antum memutuskan untuk membesarkan agama Allah, yang nomor satu harus antum bentengi adalah talingo. Apa? Talingo. Tahu enggak wasilah makan gratis, wasilah makan yang bayarnya hanya misalnya harus satu porsi 10.000, cukup bayar 3.000 aja. Akhirnya jadi banyak orang terinspirasi, lalu banyak orang meniru kebaikan yang sama. Karena orang kaya bingung tuh masih banyak. OKB tuh beli Ferrari, beli Lamborghini, dia sendiri nggak pakai mobil itu, nongkrong di garasi. Maka tadi saya bilang yang harus dibentengi, yang harus pertama kali dikasih tembok,
Talingo. Apa? Tebal-tebal talingo. Insyaallah sehat. Fi amanillah. Salam buat kawan-kawan sana ya. Insyaallah. Allah ya. Waalaikumsalam. Boys. Udah kayak Ustaz Sudar kan? MKP loh, MKP. Milenial. Saya bilang wajib pakai rompi. Datang bawa. Udah bawa roti. Tanya roti bahagia, oh belum ready ya roti bahagia. Bawa hadiah, jangan tangan kosong. Jadi dengan adanya omongan-omongan itu, antum berhenti atau jalan terus? Walaupun statementnya terdengar benar, ini benar dak? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Benar dak? Kalimatnya benar dak? Kenapa ya Allah? Kenapa wahai Tuhan? Katanya kami memberi makan kepada orang yang seharusnya dia bisa dikasih makan sama Allah. Allah, dasar sesat. Itu ibu-ibu pagi-pagi subuh-subuh udah datang. Tak lama mana ibu yang itu udah tak ada dah Ustaz. Nah pula dia tak ngomong-ngomong lagi. Dia ikut gak di sini? Oh, alah. Ikut ngantri sayur gak ujung-ujung. Fakta kan? Pasar bahagia tuh awal-awal kita buat tuh. Maka saya mau ngasih tahu sama antum yang memutuskan untuk Bismillah nih aku mau bergerak di kampung halamanku. Bismillah nih aku mau bergerak di tempat aku. Nomor 1 tali. Saya ini kalau jalankan munzalah kan 11 tahun ya munzalah. Kalau mikirkan apa kata orang mati berdiri saya dari 2012. Udah mati, bayangkanlah anjing di mana-mana. Kiri kanan non. Ini kan non muslim 97%. Angse, orang tak ada, masjidnya dalam gang. Bayangkanlah orang Pontianak banyak tak tahu munzalah ini. Betul tak? Ini 2023. Antum bisa bayangkan 2012 kayak apa benda ni? Kami mau beli rumah depan tuh, bilangnya kita di masjid ada ke duit mau bayar rumah aku nih. Apa rasanya? Kalau orang-orang setengah, orang setengah itu terbelah badannya. Berhenti tuh. Entah ngapa saya nih Allah takdirkan makin digitukan orang, makin saya semangat. Alhamdulillah 3 minggu lunas. Sampai sekarang orangnya tidak berani nemuin kita karena malu. Sampai jatuh Quran. Kita yang mau ngurus dakwah siap dah. Sekarang 2023 makin kuat saya. Makin jelas dah hitam putih yang saya sampaikan. Hah? Ada nggak edit-edit lagi sekarang? Tak ada. Setan saya bilang setan. Tapi bukan orangnya. Bisa kita sebut nama terus kita bilang setan. Enggak, sifatnya yang kita. Mau dia kaya, kemudian apa, tepuk pundaknya. Bagus harta abang nih. Tapi hisapnya nanti cemana nih? Sikit ya ngomong. Tapi udah kasih hadiah lo.
Teng 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 teng. Betul lah ya man, teman saya kuliah tanya mana Masjid Kapal Munzalam Sungai Dalam, bilang enggak tahu. Saya baru tahu, saya ternyata dekat dengan rumah saya. Oh alah, betul. Kan enak kalau saya jawab kemana aja lu. Tapi enggak boleh gitu, emang Allah enggak kasih. Mau depan masjid ke, mau samping masjid ke. Kalau memang Allah tak sampaikan, tak sampailah dia. Masjid itu bukan masalah jarak, masalah hati. Betul nggak? Ada orang yang hatinya jauh dengan masjid, biar jaraknya dekat, tetap tak sampai. Tapi kalau ada orang yang hatinya dekat, sejauh apapun jaraknya dengan masjid, sampai dia. Kemarin pas SAI bilang Kiai Lukman jarang dikenal, tapi pas lihat di media sosial, loh kok sampai ke luar negeri, keluar angkasa pun udah gitu. Apakah semuanya harus diposting? Hai guys, aku pernah di sini guys, aku lagi jalan nih guys. Saya ngebayangkan ya mual. Bagi saya naik pesawat, pindah ke satu kota ke kota lain, itu biasa aja. Pergi umroh, ya kan? Kayak ke Jepang kemarin. Antum tengok, tak ada video saya. Hai guys, lihat ya, kita lagi di sini. Oh Ustaz udah ke Jepang ya. Ini ya. Alhamdulillah. Izin Allah. Ustaz ke sini. 5 tahun kan saya di luar negeri itu, 5 tahun di Malaysia. Bergaul sama kawan-kawan dari Amerika gimana, orang-orang dari Inggris Raya, ya kan? Orang-orang Skotlandia, Inggris, Britania Raya itu kan. Kenal sama orang-orang Afrika, Nigeria, Burkina Faso, negeri-negeri yang saya tidak tahu, Kamerun, yang dulu saya cuma nengok di Piala Dunia. Oh ini orang Afrika, Nigeria. Kenal saya sama orang Rusia yang tantan itu, Uzbekistan, Kyrgyzstan, ya, Kazakhstan, Siantan. Saya udah dengan izin Allah bergaul sama mereka di level internasional. Gitu apa? 5 tahun bergaul sama orang. Jadi Allah perjalankan hidup saya. Ini cerita ya bang kakak ya. Kau mau bacot-bacot lah. Pontianak, Sungai Raya Dalam, ke Pontianak sekolahnya pakai sepeda. Dah. Terus sampailah ke WR Supratman. Balik, mama saya bilang ini anak aku tak bisa sekolah di sini. Saya di Pontianak ngerasa, namanya ngerasa kan salah kan, ngerasa itu benar ke salah? Merasa itu kan salah. Ngerasa udah paling pintar. Kenapa? Nggak pernah belajar ranking, nggak pernah belajar naik kelas, nggak pernah belajar
kelas hari pertama nih, namanya juara kan, lulus SMP, juara, duduk udah standby dah. Ustadznya nanya pakai bahasa Arab, "Madza darsunal ana?" Budak-budak kecil-kecil itu lulus SD, saya kan lulus SMP. Budak-budak kecil lulus SD itu jawab, "Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Kaifa halukum ya akhi?" Dijawab sama anak-anak, "Alhamdulillah, nahnu bil khair." Saya bilang, tak ada ke pertanyaan bahasa Inggris nih. Rupanya kelas bahasa Arab. Dari tahun 99 saya belajar bahasa Arab sampai 2008. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, Ustaz tuh tak paham bahasa Arab." Betul, iya. Kaulah yang paling Arab. Kaulah yang paling kitab. Aku sih bodoh, tak tahu apa-apa. Itu cara jawabnya. Mana dia bukan ustadz tuh, dia tuh motivator, sok-sok jadi ustadz. Iya. Yang waras ngalah. Lajak kan jak bibirnya tuh. Paham tuh? Bersaing. Oh. Habis tuh mamak saya bilang, "Jangan jadi jago kampung," kata mamak saya. Dulu abang bersaingnya sama Parit Yusen, Kota Baru, Sungai Jawi. Itu biasa kata mamak saya. Bayangkanlah mamak saya ngomong gitu tahun 99 tuh. Saya nelpon mamak saya tuh berharap mamak saya bilang begini, "Ma, orang-orang udah pintar semua, abang belum bisa. Cuman ini mak biasa modus." Apa harapannya kalau anak ngomong gitu? "Ayo udahlah abang balik aja lah. Balik Pontianak," gitu harapannya. Begitu saya ngomong begitu, "Ma, orang-orang udah pintar semua, udah bisa bahasa Arab, begini-gini." Apa kata Wawa? Nyaman. Emang orang umum ini mama kayak gini nih, orang umum. Mau nikah dijatuhkan, ada dipromosikan. Biasa orang kan bangga-banggakan anak kan. "Ini S2 Kuala Lumpur, mumtaz." Tada, ini anak saya baru mau kuliah, belum punya kerja, ayahnya udah meninggal, saya guru SD, belum ada kerjaan pak. Anak saya ini kalau terima alhamdulillah, tidak saya bawa balik ke Pontianak. Masya Allah, lamaran begitu caranya. Tada pakai juru bicara. Beliau lah, "Apa kau tunggu? Hah? Kau cari yang gimana? Yang putih bening, sama perempuan tuh. Cari apa kita? Sok-sok idealis." Dia bilang, "Jangan sampai Oppo berharap iPhone. Tahu diri lah, berkaca tuh, besar-besar pilih kaca, depan, belakang, kanan, kiri. Nyari Khadijah. Kau tak macam Nabi Muhammad. Berharap suami kayak Nabi Muhammad, kau macam Khadijah. Tak macam Khadijah. Daya gontor. Dah, saya mulai kecambuk tuh. 99 di Darul Ma'rifat, 2000 di Gontor, lulus dengan izin Allah. Waktu di Gontor Ma'rifat itu ada satu persiapan B, satu persiapan C, satu persiapan D, satu persiapan E, satu persiapan F. B, C, D, E, F. B pintar-pintar, C lumayan, D udah agak inilah, E error. Maksudnya tuh bacaan Qur'annya error, imla lahap lagi. Tapi ada yang paling parah di antara itu, satu persiapan F. F itulah Farah. Apa? Dan Luqmanul Hakim yang antum lihat hari ini satu persiapan F. Sampai ustadz saya, wali kelas saya namanya Ustadz Sofyan bilang begini, "Kamu ini," kata dia, "baca Quran kayak mu'allaf." Sakit tak kena gitu kan. Tahun 99 tuh. Mendidih rasanya saya. Ngapa enggak sekalian ya Ustaz? Asyhadu. Rasa kayak masuk Islam lagi. Ya tadi saya bilang orang bodoh marah-marah, orang cerdas akan muhasabah. Ya udah saya bilang aku akan buktikan. Belajar saya bahasa Arab. Saya beli Kuteb, buku kecil yang harganya 1000 tuh, ya kan? Saya catat.
Ridho, ingat saya masih Ridho Irhami itu anak dua anak Aceh yang tempat saya belajar. Itu dua-duanya lulus SD. Darul Ma'rifat muridnya Ustaz Soeharto ya itu kiai saya, guru saya sampai sekarang, Kiai Soeharto. Jadi beliau Irhami sama Ridho itu tempat saya bertanya, do saya bilang Ridho anak Aceh lulus SD, Irhami juga lulus SD. Apa bahasa Arabnya pitu? Ndak pakai mikir sepersekian detik, babun kata dia. Oh, BABUN. Karena saya belum bisa imla. Tahun 99 tuh. Babun, BABUN. Saya tulis pakai tangan. Nanti tanya, apa bahasa Arabnya gembok? Kuflun kata dia. Oh, kuflun, KUFLUN. Begitu guru teman-teman saya nengok catatan saya, kena ketawakan saya. Ya Allah, kata dia, wah, kena ketawakan lagi. Berhenti saya? Tak ada. Dah ya, ini saya cerita ini supaya masih mau lanjut tak ceritanya? Biar antum tahu. Dah, jalan. Alhamdulillah izin Allah, satu persiapan F saya lulus Gontor 1. Satu-satunya yang lulus Gontor 1 di kelas itu. Habis itu naiklah di Gontor 1. Alhamdulillah Gontor 1 kelas 1 intensif, naik 3 intensif, naik kelas 5, 1, 3, 5 kan kelas intensif kan. Habis itu lulus kelas 6. Kelas 5 ayah saya meninggal. Kelas lulus Gontor saya udah pasrah, terserahlah Allah mau kasih di mana. Mamat saya bilang terserahlah bang di mana pengabdiannya. Rupanya atas izin Allah dari sekian ratus alumni angkatan saya itu, saya dapat pengabdiannya di Gontor 1. Alhamdulillah lulus Gontor, lanjut S1 di Gontor. Alhamdulillah dapat beasiswa kan, tidak bayar, kuliahnya tuh gratis. Ngabdi lah. Tahun pertama jadi bagian bahasa, tahun kedua sampai lulus itu saya di Suara Gontor FM di radio. Nah di situ saya mulai punya wawasan. Udah mulai mimpin tuh, dari mulai Ustadz tuh udah mulai mimpin angkatan, ya kan, mimpin musyrif, jadi sutradara panggung gembira. Oh, bikin konsep ini, bikin konsep itu. Sudah mimpin orang se-Indonesia. Sudah biasa gitu. Oh ini sama orang Papua begini treatmentnya, sama orang Ternate begini treatmentnya, sama orang Jawa begini, sama orang Jawa Timur begini. Ngomong Brunei, beberapa dari Thailand itu saya belajar. Oh begini orang Thailand. Thailandnya bukan di Bangkok. Di Gontor 10 tahun saya pindah ke Kuala Lumpur, lanjut sekolah di sana. Ketemu orang Bangladesh, ketemu orang Turki, ketemu orang Afrika, ketemu sama orang-orang dari Arab Saudi, dengan kondisi finansial yang saat itu tak berduit. Bayangkan ya, dari kampung, wawasan nasional, ketemu sama wawasan nasional di Gontor 10 tahun, naik lagi ke bergaul sama orang seluruh dunia, ya kan, berbagai. Terus tiba-tiba ada panggilan balik. Apalah di otak saya waktu itu, apalah nak aku buat di Pontianak nih. Lulusan luar negeri kan, udah biasa. Teman saya tuh dari Cina, dari Iran, teman-teman sekelas tuh, yang saya bilang tadi, Burkina Faso, Comoros Island, yang kemana-mana bawa pisang. Teman saya tuh hafal Quran 30 juz, bosak, tinggi, pintar, cerdas, makanan utamanya pisang, kemana-mana nenteng pisang. Bisa bahasa Perancis, teman-teman saya tuh rata-rata bisa 7 bahasa. Bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa, astagfirullah, banyak mereka tuh rata-rata tuh 7 bahasa. Apalagi orang-orang kulit hitam itu, mereka sangat mudah menguasai bahasa. Allah kasih kelebihan mereka, punya linguistic skill itu orang-orang. Dan mereka, saya pun baru tahu gitu setelah bergaul sama mereka tuh, mereka paling tidak suka kalau dipanggil negro. Negro tuh panggilan istihza.
Negro itu panggilan penghinaan. Kan negro. Sama kayak kita kalau di Malaysia dipanggil Indon. Nah, itu kayak panggilan pelecehan. Udah salto jungkir balik di luar negeri, dipanggil balik ke Pontianak. Ngapain? Buka klinik terapi. Ya kan? Buka warung kopi di pinggir jalan. Antum bisa bayangkan egonya berantakan di mana tuh? Jadi kita kalau masih lulusan Pontianak, dalam negeri, terus banyak gaya tuh, pengen saya sepek pala itu. Kau ini kampung gitu loh, udah banyak gaya, kau dengar ya gitu, pengen rasanya gitu. Tapi di awal-awal dakwah saya tidak bisa lakukan itu. Abang kau nih ya gitu kan, pengennya gitu tuh, ikutkan gaya. Abang kau udah puas dah keliling-keliling, udah ketemu dengan banyak orang. Presiden udah biasa saya ketemu, gubernur. Di Gontor tuh saya nge-MC presiden. Tanya sama anak Gontor, siapa MC di Gontor dulu? Yang ngawal presiden, ngawal artis. Masa saya ceritakan, saya adalah ini Lukman Hakim. Tidak perlu lah, apa gak cerita, biar ya. Karena saya yakin kelas, yang namanya kelas, itu beda sama brand. Contoh ya, berlian, diamond, itu brand atau kelas? Kelas. Batu kecubung, sama-sama batu, tapi beda apa? Kecubung dengan berlian beda apa? Beda kelas. Tahu nggak? Batu bata dengan berlian beda apa? Beda kelas. Jadi waktu saya balik pertama kali dari Pontianak, dari Malaysia, saat kondisi uang minus, ya kan, dihina orang, difitnah, saya bilang, insya Allah aku yakin satu saat aku pasti naik lagi ke permukaan. Karena saya sudah pernah belajar dan punya mental nasional, sudah pernah belajar dan pernah bergaul di level internasional. Jadi sudah tidak takut. Bahasa Inggris ayo, bahasa Arab ayo. Jadi ketika ada orang bilang itu bukan ustadz, tidak bisa bahasa Arab, alhamdulillah, makasih, syukur. Yang baru belajar tuh, yang afwan, jazakallah, jazakillah, suka balik-balik tuh, pengen ngetok palaan. Ada kan yang baru jazakallah, jazakillah. Saya cerita ini ngasih tahu sama abang kakak, supaya abang kakak, ayah bunda semuanya jangan pusing sama kata orang. Jadi kalau cuma sekedar mulut ya yang ngomong, tak apa-apa, biar ya. Orang kan tidak kenal, tidak tahu itu Bang. Banyak loh orang-orang hebat yang saya temui itu rendah hati, Masya Allah. Kaya raya itu betul-betul kaya gitu, tapi tidak nampak kalau dia orang kaya. Kita terkejut nengoknya. Nah, maksud saya cerita ini untuk penguat bahwasanya abang kakak kalau nanti mau turun ke dakwah akan terjun ke masyarakat, nomor satu yang abang kakak harus bentengi adalah talimu. Apa talimu tuh? Ya, bukan kupiang. Kalau bunting buntiang, bunting buntiang, kuping kupiang, bukan talimu. Kenapa usah jadi pakai bahasa Minang? Tadi itu kawan-kawan mau berangkat ke Padang, saya bilang sama Ompi tadi, hati-hati Ompi, di sana tak ada rumah makan Padang. Di Padang tak ada rumah makan Padang.
tetap jalan ya. Tetap bergerak, tetap berbuat. Kalau ada orang ngomongkan di belakang, alhamdulillah, makasih, dapat pahala tanpa harus bersusah payah, jazakumullah khairan gitu. Bila perlu pasang status, caci maki aku gitu. Dah, tetap semangat, tetap bergerak, tetap berbuat. Karena manusia, ingat-ingat untuk siapa aku berbuat, untuk apa aku berbuat, untuk siapa aku berbuat. Ya kan, kalau untuk Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan berhenti karena manusia. Nah, mudah-mudahan ayat ini, surat Yasin 36 ayat 47 ini membuat abang kakak semangat lagi. Oh, ternyata sudah ada dari 1400 tahun yang lalu. Siapa yang baru tahu ayat ini? Baru turun berarti ayatnya. Berapa kali dah baca Yasin? Berapa kali dah baca Yasin? Baca Yasin dah berapa kali? Jadi antum tidak perlu juga menjelaskan siapa antum yang sebenarnya. Ya, biasa aja. Orang bilang wow, nah, oke. Saya cara merobohkan ego tuh, menghancurkan ego saya itu lah jual kopi di pinggir jalan. Cara saya ngerobohkan ego saya tuh, saya jual kopi di pinggir jalan. Tok ia datang ke warung kopi Tok Haji, saya tuh masih pegang serbet loh yang biru putih kotak-kotak tuh, sambil ngelap meja tuh nanya, Pak Haji mau minum apa? Saya ngelap mejanya. Jangan tuh teh. Kopi susu boleh, bikinkan kopi susu, ngantarkan. Serbet masih di sini. Itu Luqmanul Hakim yang antum lihat. Ngobrol, ternyata beliau punya masjid. Saya baru bikin masjid nih, bisa gak join sama-sama saya? Oh boleh, nantilah kita survei tengok-tengok. Rupanya dekat. Dan saya baru tahu ternyata ayahnya Toya dengan ayah saya berkawan, sama-sama remaja Masjid Mujahidin. Datuk saya dengan datuknya Toya sama-sama berkawan juga, mengeluarkan getah dari Sungai Redalam ke sana. Datuk saya yang nyambut melanjutkan ke Sungai Kapuas. Memang sudah ditakdirkan datuk sama datuk, ayah sama ayah, anak sama anak. Dah saya bilang bismillah Tok ya, berkawan, bersahabat, bersaudara, mudah-mudahan sampai surga. Amin. Jadilah Masjid Kapal Munzalum ini. Saya tengok macam-macam orang yang, mohon maaf ya, berkhianat gitu, jelek-jelekan Tok ya. Saya tengok masuk parit semua. Saya ambil pelajaran, aku tak mau jadi orang yang berkhianat gitu. Tak mau aku masuk parit. Depan mata saya orang tuh terjatuh. Depan mata saya orang tuh ngina-ngina Tok ya, caci maki Tok ya. Hari ini orang-orang yang itu masuk parit semua. Dan alhamdulillah saya dengan izin Allah tetap jaga, berusaha sekuat tenaga, jaga silaturahim dengan keluarga Tok ya, dengan Tok ya. Dah, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap bisa tebal-tebal telinga. Jangan pusing apa kata orang. Ingat surat Yasin yang udah berkali-kali dibaca aja, belum tentu paham. Dah, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Doakan saya, doakan istri saya,
doakan keluarga kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.